Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sama Bu Nini membahas tentang bab virus. Nah, kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini orang yang lagi tren sekarang sakit, yaitu sakit yang disebabkan oleh COVID, sakit corona. Penyebabnya apa? Sudah terkenal, penyebabnya adalah virus penyebab penyakit ini. Nah, sedikit tentang corona. Sebetulnya cara penularannya wabah ini hampir sama dengan flu ya. Kalau flu orang cenderung tidak begitu takut karena virus itu ciri dasarnya dia hidupnya spesifik. Kalau flu itu dia spesifik hidup di saluran pernafasan, di hidung, faring, laring, tenggorokan. Kalau corona lebih ditakuti karena corona bisa sampai ke paru-paru, sehingga penderita bisa sesak nafas dan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu perbandingannya kalau corona dan flu. Nah, kita lebih dalam akan mempelajari tentang virus ini. Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin, dari kata virion yang artinya racun. Virus itu ditemukan pertama kali oleh Ivanovsky, seorang ilmuwan dari Rusia, dan Beijerinck, seorang ilmuwan dari Belanda, yang meneliti tentang penyakit pada tanaman tembakau. Kemudian peneliti-peneliti itu tidak hanya 2 orang tersebut. Ini sejarah penemuan virus. Dulu yang pertama kali menemukan itu Adolf Meyer. Sama semuanya meneliti penyakit pada tembakau, penyakit mozaik pada tembakau. Dulu sebelum dinyatakan bahwa penyebab daun mozaik pada tembakau itu virus, awalnya dikira penyebabnya adalah bakteri yang sangat kecil, karena disaring dengan saringan bakteri itu masih bisa menular pada orang lain. Kemudian ada Dmitri Ivanovsky, itu juga masih melanjutkan penelitian Adolf Meyer, juga meneliti penyakit pada tembakau, mozaik pada tembakau, juga masih menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mozaik pada tembakau itu bakteri yang sangat kecil. Kemudian Beijerinck juga masih mengatakan bahwa penyakit pada tembakau itu juga bakteri yang sangat kecil. Nah, baru Stanley itu sudah pakai mikroskop yang lebih canggih, maka dia yang menyimpulkan bahwa penyakit mozaik pada tembakau itu tidak disebabkan oleh bakteri, tapi disebabkan oleh virus. Maka namanya disebut TMV, Tobacco Mosaic Virus. Nah, ini sejarah singkat tentang penemuan virus. Ini contoh penyakit mozaik pada tembakau. Jadi TMV pada daun tembakau ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuk penyakitnya pada daun, merusak daun tembakau, macam-macam bentuknya seperti ini. Kemudian ini contoh penelitian yang dilakukan oleh peneliti tadi. Jadi ini daun tembakau yang terkena penyakit itu ditumbuk terus diberi air, disaring dengan saringan yang sangat halus. Kemudian hasil tumbukannya itu disemprotkan pada daun yang sehat. Ternyata daun yang sehat itu tertular juga, jadi tertular oleh penyakit. Nah, berulang kali dilakukan sampai disaring yang sangat kecil, masih daun ini tertular. Makanya tadi awal penemuan ini dikira bakteri yang sangat kecil yang menyebabkan. Kemudian lebih lanjut ternyata yang menyebabkan TMV ini bukan bakteri tapi virus. Nah, itu awal mula ditemukannya penyakit virus. Nah, bentuk penyakit pada daun tembakau itu kalau diperbesar seperti ini, jadi virusnya seperti ini. Kalau virus ini diperbesar lagi, bentuknya seperti ini, bentuk virus pada tembakau tadi. Jadi ini tengahnya dia punya RNA yang bentuk-bentuk spiral, lalu ini
protein pembungkusnya, selubung proteinnya seperti ini. Ini TMV tobacco mosaic virus. Nah, struktur virus, dulu virus itu bukan berupa sel, jadi masih belum bisa dikatakan sebagai sel. Karena apa? Jadi dia hanya terdiri atas materi genetik berupa DNA atau RNA. Jadi di sini atau salah satu. Kalau di tubuh kita manusia itu punya DNA dan RNA. Tapi kalau virus hanya salah satu, DNA saja atau RNA saja. Kemudian materi genetik dilindungi oleh selubung protein yang disebut kapsid. Kapsidnya ini tersusun atas kapsomer. Nah, kapsid bersama materi genetik disebut dengan nukleokapsid. Partikel lengkap virus disebut dengan virion. Bentuk tubuh virus pada umumnya dibagi menjadi bentuk ekor, helikal, ulir, dan kepala atau ikosahedral. Nah, ukurannya sangat kecil sekali, 20-300 milimikron. Nah, virus bukan sel karena tidak memiliki sitoplasma, tidak punya membran sel, tidak punya ribosum, dan dapat dikristalkan. Ini struktur tubuh virus. Nah, kalau kita bandingkan ukurannya virus, ini contoh sel darah, ini bakteri. Jadi perbandingannya sel darah dan bakteri ini seperti ini. Bakteri lebih kecil dari sel darah merah. Kalau bakteri ini diperbesar, ini virus. Nah, virus itu sangat kecil lagi, lebih kecil dari bakteri. Perbandingannya bakteri dengan virus seperti ini. Nah, baru kalau virusnya ini diperbesar seperti ini. Makanya tadi ukurannya hanya sekitar 20-300 milimikron. Jadi sangat kecil sekali. Ini ukurannya virus. Kemudian tadi ukurannya 20-300 nanometer. Kemudian 1 nanometer itu 1/1000 meter. Jadi ukuran virus itu lebih kecil daripada bakteri. Kemudian bentuk virus. Bentuk virus ini macam-macam. Ada yang berbentuk batang. Ini contohnya virus tembakau tadi, TMV, tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang polihedral, bersisi banyak. Contohnya adenovirus. Kemudian berbentuk bola, contohnya virusnya influenza, virus HIV itu berbentuk bola seperti ini. Kemudian ada yang berbentuk seperti huruf T. Dikatakan seperti huruf T itu karena ada kepala dan ekornya. Ini contohnya bakteriofag. Bakteriofag itu virus yang menginfeksi bakteri. Jadi bentuknya seperti ini. Kepalanya polihedral, terus ada ekornya. Ada serabut-serabut ekor. Ini bentuk-bentuk virus. Nah, ini contoh macam-macam bentuk virus yang umum. Jadi ini contoh virus HIV, virus hepatitis, virus Ebola, kemudian adenovirus, influenza, rabies, bakteriofag, papillomavirus, rotavirus, herpes. Kalau virus corona yang sekarang lagi tren itu bentuknya mirip sama virusnya influenza, jadi berbentuk bulat seperti ini. Ini contoh bentuk-bentuk virus. Kemudian ini juga masih struktur virus. Jadi yang seperti duri ini adalah glikoprotein, makanya namanya glikoprotein spike. Jadi berbentuk duri, tersusun dari glikoprotein. Kemudian ini membrannya atau selubungnya, envelope membranes, jadi pembungkusnya berupa protein juga. Kemudian ini RNA yang dibungkus oleh protein juga. Jadi pembungkus dari RNA ini protein, lalu envelope-nya ini juga protein. Ini contoh struktur virus flu. Ya, virus flu itu hanya RNA saja, tidak punya DNA. Yang ini virus HIV. Virus HIV hampir sama dengan virus flu, jadi tapi ini bentuk yang jarumnya ini lebih besar ya. Jadi glikoprotein, envelope-nya
atau pembungkusnya. Kemudian ini juga materi genetiknya RNA, kemudian dibungkus oleh protein. Ini struktur virus HIV. Terus ini bakteriofag. Bakteriofag itu virus yang menginfeksi bakteri. Jadi ini nama virus, bukan nama bakteri. Jadi terdiri dari kepala, kemudian ekor, dan serabut ekor. Di dalam kepalanya itulah terdapat DNA yang dibungkus oleh protein. Kemudian ini ada yang nyebut lehernya. Ini struktur contoh-contoh dari virus. Nah, cara hidup virus itu tidak bisa hidup di alam secara bebas, melainkan harus berada di dalam sel makhluk hidup yang lain. Jadi harus hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Tidak bisa kalau tidak di tubuh makhluk hidup. Itu pun harus spesifik. Dulu waktu kita membahas ruang lingkup biologi sudah saya terangkan, jadi hidupnya spesifik. Contoh virus flu hidupnya di saluran pernafasan. Tidak bisa hidup di tangan kita. Walaupun tangan kita itu sel-sel hidup, tapi dia spesifik di saluran pernafasan. Jadi misalkan virus demam berdarah, ya dia hanya hidup di trombosit. Jadi spesifik di tempat tertentu, itu hidupnya virus. Virus harus dibiakkan dalam jaringan makhluk hidup. Di laboratorium biasanya kalau ingin mengembangbiakkan virus itu dikembangbiakkan di embrio telur ayam. Jadi telur ayam yang masih ada embrionya yang masih hidup, nah mengembangbiakkannya di embrio telur ayam itu. Ini cara hidup virus. Kemudian reproduksi virus ada tipe litik dan tipe lisogenik. Yang pertama ini tipe litik dulu. Fasenya ada 5 fase ini: adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan, sama litik. Adsorpsi ada kata D di sini ya. Adsorpsi itu artinya menempel. Kalau absorpsi pakai B itu menyerap. Kalau ini adsorpsi menempel. Menempelnya ekor virus pada dinding bakteri atau dinding sel pada daerah reseptor atau penerima yang khusus. Jadi di bakteri atau di sel itu ada reseptornya. Ekornya nempel, itu adsorpsi. Kemudian injeksi itu masuknya materi genetik virus ke dalam sel inang. Jadi diinjeksikan. DNA-nya diinjeksikan ke dalam tubuh sel yang dimasuki. Sintesis, DNA virus menggandakan atau mereplikasi diri menjadi banyak. Kemudian mengadakan sintesis protein untuk membentuk kapsid, lalu terbentuklah DNA virus yang baru dan kapsid dalam jumlah yang banyak. Perakitan yaitu dimasukkannya DNA virus ke dalam kapsid. Jadi DNA yang sudah dibentuk waktu sintesis itu dibungkus oleh kapsul-kapsul yang berupa protein. Bisa terbentuk sekitar 100 sampai 200 virus baru. Litik itu lisis, artinya litik atau lisis atau pecah. Itu sel inang mengalami lisis atau kejang sehingga virus-virus baru berhamburan keluar. Ini tipe litik. Kalau itu tadi uraian kalimatnya, ini gambarnya yang litik seperti ini. Jadi ini contoh sel bakteri. Ini virus, pertama kali virus itu nempelnya virus tadi namanya adsorpsi. Pertama nempel. Nah, ini DNA-nya yang biru ini sudah dimasukkan. Memasukkan DNA ke tubuh bakteri itu namanya injeksi. Injeksi memasukkan injeksi. Kemudian setelah DNA-nya virus ini masuk, DNA-nya ini menguasai DNA-nya bakteri. Maka terjadi sintesis. Ini DNA-nya terbentuk dalam jumlah banyak yang biru-biru, lalu yang berbentuk kotak-kotak ini itu adalah kapsulnya, proteinnya. Jadi proteinnya juga dibentuk. Maka setelah itu assembling, perakitan. DNA-nya dimasukkan ke dalam protein, dibungkus protein. Ini bisa terbentuk ratusan virus baru.
Nah, akhirnya bakteri atau inangnya ini pecah. Inangnya ini pecah sehingga virus-virus baru ini berhamburan keluar. Jadi virus-virusnya berhamburan keluar. Ini daur litik. Nah, yang sebelah kanan ini daur lisogeniknya. Awalnya sama daur lisogenik, virus adsorpsi dulu, setelah adsorpsi juga injeksi sama. Setelah injeksi, DNA virus tidak menguasai DNA bakteri, tapi DNA virus bergabung sama DNA bakteri. Jadi ini DNA-nya virus bergabung sama DNA-nya bakteri. Ketika bakteri itu berkembang biak, bakteri kalau berkembang biak itu membagi DNA-nya, kemudian membagi tubuhnya. Ini DNA-nya dibagi, sitoplasmanya dibagi, dinding selnya mengecil, menggenting gitu ya. Nah, ketika bakteri ini berkembang biak, anak dari bakteri itu, semua anak bakteri itu akan membawa DNA-nya virus. Jadi many cell division, jadi semua sel ini kalau membelah menjadi banyak sel, semua sel anakannya akan mengandung DNA-nya virus. Nah, suatu saat DNA-nya virus itu akan menguasai DNA-nya bakteri. Kalau suatu saat DNA-nya virus itu akan menguasai DNA-nya bakteri, maka akan terjadi siklus litik lagi. Jadi siklus hidupnya itu bisa litik, bisa lisogenik, bisa dari lisogenik menjadi litik. Dari litik bisa menjadi lisogenik. Jadi muter seperti angka 8 siklusnya. Bisa langsung dia litik saja, bisa dia langsung lisogenik saja, tapi bisa dari lisogenik menjadi litik, bisa dari litik menjadi lisogenik. Jadi siklus hidupnya itu seperti itu. Jadi misal orang terserang virus, ada yang langsung sel-selnya itu rusak semua. Ada yang dia bertahan lama, tidak kelihatan kalau sakit, tapi nanti suatu saat dia akan sakit. Nah, seperti itu siklus hidup dari virus. Nah, ini yang lisogenik tadi, kalau tadi gambarnya ini keterangannya sama adsorpsi, nempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri di daerah reseptor. Kemudian injeksi memasukkan materi genetik virus, memasukkan DNA-nya tadi. Lalu penggabungan, jadi penggabungan DNA virus dan DNA bakteri. Nah, setelah bergabung itu bakterinya yang membelah. Jadi sel bakteri membelah jadi dua, DNA virus itu ikut dalam proses pembelahan, sehingga setiap sel anak bakteri mengandung profag. Profag itu DNA-nya virus. Kemudian sintesis, DNA virus mereplikasi diri dan mensintesis protein kapsid. Nah, pas proses sintesis perakitan litik ini ikut daur litik. Jadi ke tipe lisogenik itu cuma adsorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan bakteri, ini lisogenik. Kesini dari lisogenik bisa menjadi litik. Itu cara replikasi, cara perkembangbiakan virus. Peranan virus ada yang menguntungkannya untuk membuat antitoksin, melawan racun, untuk membunuh bakteri, jadi melemahkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, atau untuk memproduksi vaksin. Tapi kebanyakan virus itu merugikan. Hampir semua virus itu penyebab penyakit baik pada hewan, manusia maupun tumbuhan. Ini peranan virus. Kemudian cara pencegahan dan pertahanan terhadap virus. Di dalam tubuh kita ada sel darah putih yang memakan virus. Ada antibodi yang menyerang virus. Kemudian ada vaksin. Kemudian interferon. Walaupun ini masih belum berkembang lebih lanjut, ini sudah ada interferon. Nah, kalau nanti kalian di kelas 12 atau sekarang lagi tren, karena untuk mencegah corona maka kita harus memproduksi antibodi sebanyak-banyaknya. Antibodi itu bisa terbentuk maksimal, bisa terbentuk banyak,
bila enzim di dalam tubuh kita itu aktif, enzim untuk melakukan metabolisme. Nah, enzim supaya aktif itu yang mengaktifkan enzim itu contohnya vitamin, ion-ion dan garam mineral. Nah, makanya di masa pandemi seperti ini kita dianjurkan mengkonsumsi vitamin C, vitamin E dalam bentuk disuruh mengkonsumsi vitamin C, vitamin E yang cukup. Itu artinya supaya kita bisa mengaktifkan enzim sehingga enzim meningkatkan metabolisme. Metabolisme itu salah satunya menghasilkan antibodi. Sehingga antibodi kita cukup. Nah, antibodi yang cukup itu bisa melawan virus. Nah, maksudnya seperti itu. Ada lagi prion. Prion itu lebih kecil dari virus, merupakan makhluk hidup yang lebih sederhana dari virus, tapi dia tahan terhadap enzim protease, tahan terhadap panas, tahan terhadap radiasi, tahan terhadap formalin. Jadi contoh prion itu adalah protein yang menyerang otak, penyebab penyakit sapi gila. Nah, kemudian ini contoh saya tayangkan cara virus targeting HIV replication. Virus replikasi ini the replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4 positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. Lalu dia melakukan injeksi GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes. Integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins.
This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Orang diserang oleh satu virus, selnya itu satu yang rusak, kemudian akan setelah siklusnya selesai, maka dia akan menyerang sel-sel yang lain dalam waktu yang cepat. Jadi dari satu sel yang diserang, maka banyak sel yang kemudian rusak. Jadi misal kita terserang flu, pertama yang masuk hanya satu virus, satu sel di saluran pernafasan kita itu rusak, kemudian 3 hari kemudian itu kita jadi demam, kemudian jadi lehernya sakit, jadi bersin-bersin, itu karena selnya banyak yang rusak. Nah itu materi tentang virus. Saya akhiri.